Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Black Light. Film ini dirilis pada tahun 2022. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton itu film. Seorang wanita yang bernama Sofia Flores sedang berorasi di depan hadapan para demonstran mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini yang tidak menghargai rakyatnya. Malam harinya, Sofia pulang dengan mobil dan diantar oleh supirnya. Sesampainya di depan rumah, lalu ia keluar dari pintu kiri mobil. Tiba-tiba datang mobil lain dari belakang langsung menabraknya hingga tewas. Film berlanjut seorang pria separuh baya sedang mengendarai mobil sportnya dengan kencang. Di sebuah jalan pinggir hutan, pria itu bernama Travis. Lalu Travis berhenti di sebuah tempat. Ia mau menyelamatkan seorang wanita yang merupakan agen FBI yang menyamar. Wanita tersebut sedang diburu karena ketahuan penyamarannya. Ia bernama Agent Davidson. Travis bertugas melindungi semua agen dari FBI dari berbagai ancaman, termasuk yang sedang dialami oleh agen Davidson saat ini. Kemudian Travis mengambil 2 buah tabung gas dan memasukkan ke dalam kabin lainnya. Lalu Travis mencoba untuk meledakkan sebuah perahu bot yang berada di luar kabin. Tidak lama kemudian perahu bot meledak disusul dengan ledakan kabin yang lainnya. Hal itu ia lakukan untuk mengalihkan perhatian agar bisa menjemput agen Davidson yang terkepung di dalam kabin dengan mobilnya. Lalu mereka pun pergi dari sana. Keesokan harinya Travis bertemu dengan bos yang sekaligus teman lamanya yang bernama Robinson di kantornya. Robinson menjabat sebagai direktur FBI. Lalu Robinson menanyakan keadaan agen Davidson kepada Travis. People are afraid for their jobs or their wallets or their lives. Eventually they come back to their senses. Most of the time. Pagi harinya Travis mengunjungi cucunya yang bernama Natalie yang sedang asik bermain. Tidak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Amanda yang merupakan anak perempuan Travis. Lalu mereka pun mengobrol. Travis bilang ia akan segera pensiun dalam 1 atau 2 bulan lagi. Amanda sedikit kesal kepada ayahnya karena mengajari cucunya keamanan yang seharusnya hanya orang dewasa yang dapatkan. Di sebuah kantor berita, seorang wanita yang bernama Mira sedang menyelidiki kasus kematian Sofia. Tetapi atasannya yang bernama Drew bilang kematian Sofia adalah sebuah tragedi. Mira membantahnya karena penabrak tidak memakai plat nomor. Dengan sedikit kesal, Mira meninggalkan meja Drew. Di tempat lainnya, seorang pria yang bernama Dusty sedang mengenal Sofia saat sedang berorasi. Tiba-tiba 2 orang polisi mengetuk mobilnya dan melihat sebuah senjata di dalam mobilnya. 2 orang polisi tersebut menyuruh Dusty keluar dari dalam mobil. Lalu Dusty menyerang mereka berdua. Datang polisi yang lainnya mencoba untuk melumpuhkan dan menahannya. Akhirnya Dusty pun dipenjara. Keesokan harinya datang Travis ke dalam penjara dan mencoba untuk mengeluarkannya dari sana. Polisi telah menemukan miras narkoba dan senjata dari dalam mobil Dusty. Dusty bilang ia mau bicara masalahnya dengan para wartawan. Akhirnya Travis pun dapat membebaskannya. Lalu Travis membawa Dusty dengan mobilnya. Di tengah jalan ia teringat untuk menjemput Natalie. Mereka pun pergi ke sana. Travis meninggalkan Dusty di dalam mobil dengan memborgol tangannya. Sementara dirinya asik mengajak main Natalie di dalam. Stay here with me. Well, not anymore. Sekembalinya ke mobil, ia sudah tidak menemukan Dusty di dalam mobil. Travis melihat Dusty mengendarai sebuah truk pengangkut sampah, ia pun mengejarnya. Lalu Dusty menelpon Mira mengajaknya bertemu untuk menceritakan sesuatu kepadanya. Dusty melajukan truknya dengan kecepatan tinggi sampai-sampai membahayakan pengendara yang lainnya. Hampir saja ia menabrak pengendara sepeda. Travis terus mengejarnya, sialnya ia juga hampir menabrak orang yang sedang berkumpul. Pada akhirnya truknya pun terguling dan terhenti. Dusty pun keluar dari truk menemui Mira sebentar dan pergi. Malam harinya Travis mendatangi rumah Robinson. Ia pun disalahkan atas kaburnya Dusty dari penjara. Travis bermaksud untuk mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Robinson karena ingin menjaga dan mengurus cucunya Natalie. Robinson bilang jika Dusty sudah tertangkap dan masuk ke dalam penjara, maka Travis boleh untuk berhenti bekerja dengannya. Di tempat lainnya, Mira mencoba untuk berdiskusi dengan Drew membahas mengenai Dusty. Karena Dusty telah menghubunginya, Mira menduga Dusty bisa menjadi sumber untuk memecahkan kasus Sofia, tetapi Drew mengabaikannya. Well, keep an eye on it, will you? Travis memasang CCTV di rumah Amanda karena teringat kata-kata Natalie yang digambar ada orang asing mengintainya. Tetapi Amanda malah memarahinya karena memasang CCTV tanpa izin lebih dahulu kepadanya. Travis beralasan untuk keamanan dan keselamatan Natalie karena Natalie menggambar orang asing yang mungkin pernah ia lihat di sekitar rumah.
Amanda bilang Travis saat ini bukanlah seperti sesosok ayahnya dulu saat ia masih kecil, yang tingkahnya lucu dan menyenangkan terhadap keluarga. Bangun setiap jam 2 dan 4 pagi untuk memastikan semua pintu dan jendela masih terkunci, memeriksa latar belakang orang tua temannya. Lalu Amanda meminta ayahnya menyelesaikan pemasangan CCTV dan tidak melakukan lagi tanpa seizinnya terlebih dahulu. Di tempat lainnya, Robinson memanggil 2 agen lainnya bernama Wallace dan Jordan, yang diketahui Jordan lah yang menabrak Sofia di malam kejadian. Mira mendapatkan sebuah dokumen mengenai Dusty yang sedang dicari kepolisian DC dari seorang temannya, karena bersenjata dan dianggap mentalnya tidak stabil. Malam harinya, Travis mendatangi ke rumah Mira dan meminta Mira menghubunginya jika ia bertemu dengan Dusty. Travis mengingatkan Mira bahwa ia bukanlah sumber yang dapat menunjang karir untuk Mira. Mengutip sumber yang tak waras bisa membuat Mira dituntut karena pencemaran nama baik atau dipecat. Lalu Dusty mendatangi rumahnya dan mengambil sebuah pistol lalu pergi. Dari balik pintu datang agen Wallace dan Jordan ingin membawanya ke hadapan Robinson. Mereka pun saling adu tembak. Lalu ia pun turun dari lantai 2 rumahnya dan kabur. Esok harinya Travis mengikuti Mira yang pergi dengan sepeda motornya. Ternyata ia mengadakan pertemuan dengan Dusty kembali di sebuah acara. Dusty langsung kabur ketika menyadari ada Travis di tempat tersebut. Travis pun mengejarnya. Lalu Dusty meninju 2 orang security yang menghalanginya lalu pergi. Travis dapat menangkap kaki dari Dusty yang mau melompat pagar. Lalu ia pun berkelahi. Dusty mengira Travis telah mengirim 2 agen untuk membunuhnya. Karena kalah tenaga, akhirnya Travis pun kalah dalam perkelahian tersebut. Lalu Dusty lompat pagar. Travis bilang agen itu akan mengejarnya dan melumpuhkannya. Dusty bilang bahwa ia adalah seorang agen yang dikirim untuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang tak bersalah. Di bawah perintah Robinson, belum juga pergi jauh, Dusty ditembak oleh Jordan dan Wallace sehingga tewas. Setelah acara pemakaman, Travis menanyakan apakah sudah menemukan 2 orang yang telah menembak Dusty kepada Robinson. Robinson bilang ia belum menemukannya dan belum juga tahu siapa mereka. Keesokan harinya Travis mendatangi Mira dan mengajaknya minum. Lalu Travis menceritakan tentang masa lalunya. Ia mengikuti misi di Vietnam waktu usianya belum genap 20 tahun. Pada April tahun 1975, di hari sebelum mereka menarik pasukan dan pulang dari Vietnam. Travis dan Robinson sedang berpatroli di kegelapan. Mereka melihat seseorang yang akan memperkosa seorang wanita lokal. Lalu Travis memanggilnya dan pelaku berbalik. Travis pun menembaknya karena ia kira orang itu membawa senjata, yang ternyata orang itu memegang sebuah botol minuman. Setelah membalikkan mayatnya, ternyata orang itu adalah komandan mereka. Travis pun menjadi panik. Waktu berlalu, Robinson menjadi seorang FBI. 15 tahun berlalu, Robinson dipromosikan menjadi direktur FBI. Lalu Travis mendapatkan telepon dari Robinson untuk bekerja dengannya tanpa ada catatan apapun. Tugasnya yaitu melindungi biro dan melindungi agennya. Esok harinya Travis mendatangi rumah Robinson. Ia langsung menanyakan mengenai operasi Unity. Robinson bilang bukan posisi dari Travis untuk menanyakan hal itu kepadanya. Ia hanya diperintahkan untuk melindungi agen FBI-nya dan tidak lebih. Dusty bilang bahwa Robinson membunuh warga sipil tak bersalah, dan ketika ia mau mempublikasikannya, Robinson menyuruh agennya untuk membunuhnya. Travis pun memutuskan untuk berhenti bekerja dengannya di hari itu juga. Drew menulis berita mengenai kematian dari Dusty di sebuah situs, lalu Mira mendatangi dan menanyakannya mengapa membuat berita seperti itu. Malam harinya, Drew pulang dari kantornya dengan mengendarai mobilnya dan mendapatkan telepon dari Mira. Dari belakang Drew diikuti oleh sebuah mobil. Drew pun menyadarinya dan langsung tancap gas yang kencang. Drew mencoba menelpon kepolisian di 911, sialnya teleponnya terputus. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Di depannya ada sebuah mobil dan tabrakan pun terjadi. Jordan keluar dari mobilnya dan membunuh Drew, lalu mobil pun terbakar. Travis mencoba menelpon Amanda, tetapi handphonenya tidak aktif. Begitupun kamera yang ia pasang ternyata sudah dicopot oleh seseorang. Travis mendatangi rumah Amanda, ternyata mereka sudah pindah dari sana. Lalu mendatangi sekolah dan guru di sana bilang cucunya juga sudah tidak bersekolah lagi di sana sejak beberapa hari yang lalu. When did you last hear from Natalie? The hospital. Amanda quit the hospital.
Lalu Travis mendatangi Robinson dan menanyakan mengenai keberadaan anak dan cucunya. Tetapi Robinson malah tidak menanggapinya dengan serius, malah mengajaknya kembali bekerja. Travis pun menolaknya dan ikatan kerjanya sudah berakhir di hari yang kemarin. Sesampainya di kantor, Robinson bertemu dengan Wallace dan Jordan, lalu menghancurkan sebuah plastik yang ia rebut dari tangan Dusty. Dia bilang harus membersihkan kekacauan yang Dusty telah perbuat, termasuk Travis pun juga harus dibereskan. Jordan menawarkan diri untuk hal tersebut. Witness protection. They may have changed their last names, but the phone records. Would you be able to pull school enrollment? Sementara Travis sedang sibuk menelepon temannya untuk meminta bantuan mencari anak dan cucunya yang pindah tidak diketahui kemana. Lalu Travis pun pergi ke rumah Mira. Mira bertanya mengapa Robinson melakukan semua ini, yaitu untuk mempertahankan kekuatan dan kendali. Travis akan pergi ke rumah Robinson untuk menemukan informasi mengenai operasi Unity yang di dalam brankas yang biasa Robinson gunakan untuk menyimpan catatan semua orang. Kemudian Travis pun pergi pulang. Di depan apartemennya ia melihat sebuah mobil milik Wallace dan Jordan terparkir. Ia pun masuk ke dalam apartemen lalu menyiapkan senjata untuk melawan mereka. Wallace dan Jordan masuk ke dalam mengecek semua ruangan dan tidak menemukan Travis. Travis pun sudah berada di luar apartemen dan meledakkan mobil yang dipakai mereka. Travis segera pergi ke rumah Robinson, meminta membuka sebuah brankas dan mengecek isi dari hard disk yang tersimpan di dalam brankas tersebut. Sementara Robinson pun keluar rumah yang di sana sudah ada 4 anak buahnya. Lalu Travis mematikan semua lampu di dalam rumah tersebut. Ia pun bersiap untuk melawan 4 agen anak buah Robinson. Mereka pun perlahan-lahan memasuki rumah Robinson. Travis pun menyalakan musik. Ia bersembunyi bersiap menembak lawannya. Ia pun diberondong tembakan senjata mesin. Untuk menutupi pandangan, Travis melemparkan bom asap dan dapat menembak seseorang dari mereka. Travis juga membuka selang air sehingga ruangan tersebut menjadi tergenang. Ia bilang kepada para agen bahwa Robinson hanya memanfaatkan mereka seperti memanfaatkan dirinya dan menyuruh mereka pergi. Ia juga dapat melumpuhkan agen yang lainnya, mencekik lalu menembaknya. Lalu Travis menjatuhkan lampu dan kabelnya di genangan air. Dengan maksud akan menyetrum mereka, Travis dapat menembak dan mengenai semua anak buah Robinson. Ia pun pergi ke ruang panel dan menyalakan lampu. Mereka pun akhirnya tewas tersengat listrik. Setelahnya ia pergi ke sebuah kamar kos-kosan. Tidak lama kemudian datang Mira mencoba untuk mengobati luka tembak Travis di paha. Keesokan harinya datang Pearl membawa kopi dan makanan. Saat membuka pintu ia kaget karena ditodong pistol oleh Travis, sehingga makanannya pun terjatuh. Lalu mereka melihat video rekaman dari Dusty mengenai rencana pembunuhan Sophia. Have you been able to meet Dustin Crane, Special Agent? Your mission? Robinson menaiki mobilnya untuk pergi ke kantor tanpa disadari supirnya adalah Travis. Robinson membunuh Dusty karena ia berpacaran dengan Sophie. Ia takut Dusty membongkar rahasia si pembunuh Sophia dan operasi unitnya. Lalu mereka berdua keluar dari mobil dan saling adu tembak. Akhirnya Robinson pun tertembak dan Travis mengancamnya dengan pistol agar Robinson menunjukkan Amanda dan Natalie berada. Akhirnya mereka pun dapat berkumpul kembali. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.